Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Hafriyat Priambodo dari Prodi Elektro. Jadi saya akan menjelaskan hasil jawaban UTS kimia saya. Untuk soal nomor 1, sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida dihasilkan dalam ruangan tertutup menghasilkan kalsium fluorida, dinitrogen monoksida, dan uap air. Hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Diketahui massanya CaNO3 sama dengan 16,8 gram, massa NH4F sama dengan 17,4 gram. Dan ditanya massa CaF, massa N2O, dan massa H2O. Lalu itu kita akan jawab CaNO3 2 tambah 2NH4F dan CaF2 tambah 2N2O tambah 4H2O. Nah, di sini di ruas produk dan ruas rektan sudah sama. Dan selanjutnya kita akan menghitung massa molekul relatifnya masing-masing zat. Untuk MrCaNO3 sama dengan 40 kali 1 tambah 2 tambah 14 kali 1 tambah 16 kali 3. Hasilnya 164. Untuk mRNH4F yaitu 14 kali 1 tambah 19 kali 1 tambah 1 kali 4, hasilnya 37. Selanjutnya kita akan hitung mol dari CaNO3 dan NH4F. Untuk mencari mol yaitu massa bagi mR. Diketahui massa CaNO3 yaitu 16,8 gram dibagi mR-nya 164. Nah, hasilnya 0,1024 mol. Untuk NH4F yaitu massa bagi mR, massanya 17,5 gram per mR 37, hasilnya 0,473 mol. Untuk itu kita akan mencari reaksi pembatasnya. Reaksinya CaNO3 tambah NH4 dan CaF tambah N2O tambah 2HO. Perbandingan stoikiometri sama dengan 1 mol CaNO3 membutuhkan 2 mol dari NH4F. Untuk 0,124 mol CaNO3 menjadi reaksi pembatas sehingga diperlukan NH4F yaitu 2 dikali 2 mol dari NH4F 2 dikali dengan mol CaNO3 sehingga hasilnya 0,2048 mol. Untuk selanjutnya kita akan menghitung mol produk berdasarkan CaNO3 2 yaitu CaF2 memiliki koefisien 1. Mol yang terbentuk yaitu 1 dikali dengan mol CaNO3 sehingga hasilnya 0,1024 mol. Untuk N2O koefisiennya 2, mol yang terbentuk 0,2048 mol. H2O 4, mol yang terbentuk 0,496 mol. Nah, kita akan mencari massanya. Massa sama dengan mol kali mR. Molnya sudah diketahui, mR dari CaF yaitu 78,08 sehingga hasilnya 7,99 gram. Ini juga dikalikan mR-nya 44,01 sehingga hasilnya 9 gram. mR dari H2O yaitu 18,016 dikalikan dengan molnya yaitu hasilnya 7,38 gram. Ya, untuk soal selanjutnya nomor 2 yaitu suatu campuran terdiri atas CaO dan CaOH2. Untuk menentukan susunan campuran itu dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata untuk menetralkan larutan itu dibutuhkan
0,0995 mol HCl. Ditanya berapa persen massa CaO dalam campuran itu. Itu kita akan cari persamaan reaksi antara CaO dan CaOH2 dengan HCl. Itu kita setarakan reaksi CaO tambah 2HCl CaCl 2 tambah H2O. Itu kita harus setarakan produk dengan reaktan. Kalau sudah setara, kita lanjut. Misalkan massa CaO sama dengan X gram dan massa CaOH2 sama dengan 1 kurang X gram. Hitung mol CaO dan mol CaOH2. Untuk menghitung mol CaO yaitu gram per mR sama dengan X gram dari CaO yaitu X gram per 50 gram per mol, sehingga X per 56 mol. Untuk mol CaOH yaitu gram per mR, hasilnya 1 kurang X gram per 74 gram per mol sama dengan 1 kurang X per 74 mol. Berdasarkan stoikiometri reaksi, 1 mol CaOH2 bereaksi 2 mol HCl, 1 mol CaO bereaksi 2 mol HCl. Jumlah total mol HCl yang bereaksi NHCl dengan 2X dalam kurung N CaOH2 tambah NCaO. Untuk itu kita akan cari massa CaO. Di sini HCl sama dengan 2 dalam kurung M CaOH2 per 74 tambah M CaO per 56. Nah, 2 kita masukkan di sini, 2 M CaOH2 per 74 dan tambah 2 M CaO per 56. Sehingga kita bagi 2 dibagi 74 sehingga hasilnya 37. Ini juga CaO 2 dibagi 56 sehingga menghasilkan 28. Selanjutnya sehingga menghasilkan 1 kurang M CaO per 37 tambah M CaO per 28. Selanjutnya HCl dikali dengan 28 kali 37 sama dengan 28 kurang 28 M CaO tambah 37 CaO, sehingga hasilnya 1,3,82 sama dengan 9 M CaO tambah 28. Nah, 28 kita akan pindahkan di sini, pindahkan di sini sehingga 103,082 kurang 28 sama dengan 9 M CaO. Ya, hasilnya 75,082. Kita bagi dengan 9 M, 9-nya pindah di sini sehingga hasilnya 8,342 M CaO. Untuk mencari presentasinya, CaO yaitu M CaO per total kali 100%. Kita masukkan 8,342 per 1, M totalnya adalah 1 kali 100 yang hasilnya 834,2%. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3, yaitu elektron dengan bilangan kuantum n sama dengan 5, tentukan bilangan kuantum lainnya yang mungkin. Untuk suatu elektron pada kulit n sama dengan 5, nilai m bilangan kuantum lainnya boleh mengambil nilai sebagai berikut. Bilangan asimut, orbit asimut,
Jadi untuk N sama dengan 5. Jadi L sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. L sama 0 subkulit 5S, 1 subkulit 5P, 2 subkulit 5D, 3 subkulit 5F, 4 subkulit 5G. Untuk mencari bilangan magnetik, yaitu jika L sama dengan 0, untuk Mi sama dengan 0. Untuk L sama dengan 1, yaitu Mi sama dengan min 1, 0,0 tambah 1. Jika L sama dengan 2, Mi nya adalah min 2, min 1, 0 tambah 1 tambah 2. L sama dengan 3, Mi nya sama dengan min 3, min 2, min 1, 0 tambah 1, 1 plus 2 plus 3. Jika L sama dengan 4, Mi sama dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 plus 4. Dan bilangan spinnya Ms hanya 2 kemungkinan untuk setiap elektron. Jadi kemungkinan terjadi Ms nya bisa terjadi plus 1/2 atau Ms min 1/2. Jadi misalnya beberapa kombinasi yang valid untuk elektron pada N sama 5 adalah N, L, Mi, Ms sama dengan 5,0,0,1/2 di orbital 5s. Untuk di orbital 5d yaitu 5,2,1 min 1, min 1/2 dengan Mi sama dengan min 1. Untuk orbital di 5G yaitu bisa jadi 5,4 plus 4 plus 1/2 dengan Mi adalah plus 4. Oke, selanjutnya menghitung ion 802. Nomor atom oksigen sama dengan 8 elektron, konfigurasi elektron netral 0 sama dengan 1s, 2s, 2p. Nah, di sini O2 menerima 2 elektron, sehingga total elektron menjadi 10. Konfigurasinya seperti Ne, 1s, 2p, 2s, 2p. Dan diagram orbitalnya ada 3 kotak dan setiap kotak sudah terisi penuh, sehingga jadi semua orbital penuh. O2 bersifat konfigurasi tertutup, tidak ada elektron tak berpasangan. Untuk selanjutnya tentukan bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetit yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh suatu elektron yang mendapati tingkat energi 4D. Sehingga bilangan kuantumnya utama N sama dengan 4, bilangan azimutnya L sama dengan 2, bilangan magnetik Mi sama dengan min 2, min 1, 0 tambah 1 plus 1 plus 2. Jadi 5 kemungkinan mewakili 5 orbital D. Bilangan spin Ms sama dengan 1/2 atau min 1/2. Jadi kesimpulan kemungkinan adalah semua kombinasi N, L, Mi atau Ms yaitu 4,2, N nya ada 4, L nya adalah 2, dan Mi nya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, dan Ms nya adalah bisa kemungkinan terjadi plus 1/2 atau min 1, min 2. Contoh beberapa pasangan yang valid yaitu 4, N nya adalah 4, L nya adalah 2,
MI-nya adalah 0 dan MS-nya adalah plus 1/2. Dan selanjutnya 4,2 min 2 min 1/2, dan kemungkinan bisa terjadi juga 2 plus 1 plus 1/2. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu bagaimana kecenderungan atom-atom berikut ini dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektron, yaitu kalau 6C adalah karbon, nomor atomnya adalah 6, konfigurasi elektronnya 1s, 2s, 2p, elektron valensinya adalah 4 didapat dari penjumlahan 2 tambah 2 sehingga menghasilkan 4. Kekurangannya adalah 4 elektron untuk menjadi stabil. Berbagai elektron kovalen membentuk 4 ikatan, contoh CH4CO2. Yang kedua ada 9F, yaitu fluorin, nomor atomnya 9, konfigurasi elektronnya 1s, 2s, 2p, elektron valensinya adalah 7, yaitu 2 tambah 5 adalah 7. Kekurangan 1 elektron untuk lengkap menjadi 8 oktet. Kecenderungan stabil, kekurangan 1 elektron menjadi F-. Ion yang dihasilkan sangat stabil sehingga konfigurasi seperti Na. Nomor 3, 19K, yaitu kalium, nomor atomnya adalah 19, konfigurasi elektronnya 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Elektron valensinya adalah 1 karena angka paling besarnya adalah 4, jadi elektron valensinya adalah 1. Kecenderungan stabil, melepaskan 1 elektron menjadi K1, stabil seperti argon gas mulia. Selanjutnya nomor 4 yaitu 20Ca, yaitu kalsium, nomor atomnya 20, konfigurasi elektronnya yaitu 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Elektron valensi 2, kecenderungan stabil, melepaskan 2 elektron menjadi Ca2+, konfigurasi stabil seperti Ar. Selanjutnya yang 5 yaitu 6s, yaitu belerang, nomor atomnya 16, elektron valensinya 2, konfigurasinya 1s, konfigurasi elektronnya 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Kekurangan 2 elektron. Kecenderungan stabil menangkap 2 elektron menjadi S2-. Selanjutnya 3Al, yaitu aluminium, nomor atomnya 13, elektron valensinya 3, konfigurasi elektron 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Kecenderungannya stabil, melepaskan 3 elektron menjadi Al3+. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5, yaitu buatkan masing-masing satu contoh soal dalam kehidupan sehari-hari dalam perhitungan untuk soal dan penyelesaian hukum-hukum gas ideal. Yaitu kita akan buat soalnya. Hukum yang pertama yaitu Boyle, tekanan volume pada T konstan. Soalnya seorang mekanik menekan plier pada sebuah siringe berisi udara. Awalnya tekanan dalam siringnya adalah P1 sama dengan 1,00 atm dan volumenya V1 sama dengan 2,00 L. Jika volume ditekan menjadi F2,
F2 nya adalah 0,500 L pada suhu tetap, berapa tekanan akhir P2. Untuk menyelesaikannya adalah untuk spoil adalah P1 V1 sama dengan P2 V2. Jadi untuk mencari P2 nya sama dengan P1 V1 per V2. Kita kasih masuk angkanya sehingga menjadi 1,00 atm dikali dengan 2,00 L per 0,500 L. Jadi P2 nya sama dengan 4,00 atm. Dan untuk hukum kedua adalah Charles, yaitu soalnya balon udara kecil dipompa sehingga volumenya F1 sama dengan 1,5 L pada suhu kamar T1 sama dengan 20 derajat. Balon dibawa ke udara yang lebih panas T2 sama dengan 80 derajat. Tekanan tetap yang ditanya berapa volume baru F2. Kita akan mencari F2 nya untuk rumus hukum Charles, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2 dengan suhu dalam Kelvin. T1 sama dengan 20 derajat, kita ubah dulu derajat ke Kelvin, kita tambahkan 20 tambah 27,3,15 sehingga hasilnya 293,15 K Kelvin. T2 nya juga sama, 80 derajat, kita ubah menjadi 353,15 Kelvin. Maka F2 nya sama dengan F T2 per T1 sama dengan 1,50 L kali 353,15 per 293 per 15 sehingga mendapatkan hasil 1,801717 liter. Kita bulatkan menjadi 1,81 liter. Untuk selanjutnya, nomor hukum selanjutnya yaitu hukum rusak. Soalnya sebuah panci tekan berisi uap pada volume hampir tetap. Tekanan awal P1 1,20 atm pada suhu T1 sama dengan 25 derajat. Saat dimasak suhu naik ke T2 yaitu 120 derajat. Berapa tekanan P2? Untuk penyelesaiannya, rumusnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita ubah ke Kelvin, derajatnya 25 tambah 273,15 sehingga hasilnya 298,115 Kelvin. Ini juga sama sehingga hasilnya 39,15 Kelvin. Untuk rumusnya P2, untuk mencari P2 sama dengan P1 T2 per T1 sehingga kita masukkan 1,2 atm kali 393,15 per 298,15 sehingga hasilnya P2 adalah 1,582 atm. Untuk hukum keempat itu Avogadro. Untuk soalnya pada kondisi tekanan dan suhu konsisten, sebuah balon kecil berisi N1 sama dengan 0,18 mol
gas memiliki volume V1 4,00 L. Jika kita memasukkan lebih banyak gas sehingga jumlah menjadi N2 sama dengan 0,30 mol, berapa volume akhir V2? Untuk penyelesaiannya yaitu V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Jadi kita akan mencari V2 nya yaitu sama dengan V1 kali N2 per N1 sama dengan, kita masukkan angkanya sehingga hasilnya adalah V2 sama dengan 6,67 L. Terus selanjutnya hukum persamaan gas ideal. Soalnya seorang anak meniup balon sehingga volume V sama dengan 2,50 L tekanan luar sekitaran tekanan dalam balon. P sama dengan 1,0 atm dan suhu udara T sama dengan 27 derajat. Berapa banyak mol udara N yang ada dalam balon? Kita gunakan proofnya. R sama dengan 0,082057 L atm kali K pangkat min 1 kali MU pangkat min 1. Penyelesaiannya adalah N sama dengan PV per RT. Kita ubah ke Kelvin. 27 tambah 273,15 yang hasilnya 300,15 K Kelvin. Dan selanjutnya kita akan kasih masuk angkanya yaitu 1,00 atm kali 2,50 L per 0,082057 L kali atm kali K pangkat min 1 kali mol pangkat min 1 kali dengan T yaitu 300,15 Kelvin. Sehingga hasilnya N sama dengan 0,2,50 per 24,6294 sama dengan 0,1015 mol. Jadi hasil udara dalam balon adalah N sama dengan 0,1015 mol. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.